Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Sehat semua? Oke, terima kasih. Seperti biasa sebelum pembelajaran kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran di pagi hari ini dapat dilancarkan, dimudahkan, serta mendapat ilmu yang bermanfaat. Silakan ketua kelas memimpin berdoa. Hidup siap gerak. Doa mulai. Berdoa selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya absen dulu hari ini, kayaknya nihil ya, berangkat semua ya? Berangkat semua? Alvin? Baik anak-anakku, pada pembelajaran kali ini kita masih di bab 4, yaitu mengulas karya fiksi. Adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini itu ada 3. Yang pertama, peserta didik memahami pengertian fiksi. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, setelah melihat tayangan video, animasi, cerita, fiksi, Timun Mas dan Buta Ijo, peserta didik menambah motivasi dan minat bacanya. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga, yaitu setelah melihat tayangan video animasi tentang cerita fiksi Timun Mas dan Buta Ijo, kalian dapat menentukan, dapat mengidentifikasi unsur intrinsik yang ada di dalam cerita. Itu tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Apakah anak-anakku bisa dipahami tujuan pembelajaran pada pagi hari ini? Baik, terima kasih. Sekarang Pak Ghazali mau bertanya. Apakah di antara kalian, apakah kalian semua pernah membaca buku fiksi? Pernah. Siva, buku fiksi judulnya apa? Sangkri Pilihan Bunda. Sangkri Pilihan Bunda. Tokohnya, tokoh utamanya siapa? Oke. Ada lagi? Niko? Si Kancil dan Buaya. Oke. Jadi pada pertemuan kemarin kita telah membahas tentang pengertian fiksi. Masih ingat pengertian fiksi? Fiksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Pada buku fiksi atau cerita fiksi itu terdapat 2 unsur pembangun. Unsur yang pertama adalah unsur intrinsik. Kemudian unsur pembangun yang ada di luar cerita itu unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik itu meliputi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian unsur ekstrinsiknya. Yang pertama,
latar belakang masa. Yang kedua, yang ketiga. Oke, baik, terima kasih. Pada pembelajaran yang kemarin, kamu mencari unsur intrinsik lewat cerita atau teks bacaan. Sekarang Pak Ghazali di sini akan menayangkan dua buah video. Video yang pertama itu terkait contoh bagaimana cara menentukan unsur intrinsik lewat tayangan video. Kemudian video yang kedua itu adalah materi yang nantinya kamu akan mencari unsur intrinsik. Gimana? Bisa dipahami? Bisa dipahami? Namun sebelum pemutaran video, biar motivasi kita itu semakin semangat, maka semuanya berdiri terlebih dahulu. Tangannya ke kanan, tangannya ke kiri, digerak-gerakkan, tangannya ke depan, tangannya disilang, jempol digoyang, ha, dikasih kayak gitu. Oke, ulangi lagi. Tangannya ke kanan, digerak-gerakkan, tangannya ke kiri, tangannya ke depan, digerak-gerakkan, tangannya dililang, jempol digoyang. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Gimana? Nambah semangat? Semangat? Harus semangat. Ini video yang pertama Pak Ghazali akan menayangkan. Silakan kamu perhatikan, amati baik-baik isi dari cerita fiksi tersebut. Menganalisis cerita Semut dan Belalang, cerita karangan Hengki Virus Bustami. Pada suatu pagi, terdapat segerombolan semut yang sedang bekerja mencari makanan di dalam hutan. Mereka sangat bersemangat dalam bekerja karena musim kemarau akan segera tiba. Pada saat sedang bekerja, sang raja semut bertemu dengan belalang. Ketika itu, si belalang sedang asik bermain musik. Raja semut pun bertanya kepada belalang, "Wahai belalang, mengapa kamu justru bermain musik? Apakah kamu tidak mengetahui bahwa musim kemarau akan segera tiba?" Setelah si belalang sadar, dia dijamu dengan berbagai macam makanan, buah-buahan dan minuman oleh sang raja semut dan rakyatnya. Akhirnya si belalang pun sadar dan berjanji bahwa mulai saat ini ia akan lebih giat dalam bekerja dan tidak akan bermalas-malasan. Jadi begitu ceritanya teman-teman. Oke teman-teman, kali ini kita akan menganalisis unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik yang ada pada cerita. Nah, yang pertama itu ada tema. Sebelum ke tema, kita ke judul dulu. Nah, judul dari cerita ini adalah Belalang dan Semut, atau bisa dibalik semut dan belalang. Nah, kemudian temanya adalah pelajaran hidup, karena belalang terlalu menggampangkan sesuatu hingga pada akhirnya dia sendiri yang kesusahan. Kemudian ada tokoh dan penopongan. Nah, dalam cerita ini yaitu ada raja semut yang memiliki watak bijak, kemudian ada belalang yang memiliki watak pemalas dan keras kepala. Nah, kemudian ada latar.
Latar terbagi menjadi latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Nah, latar tempat itu adanya di hutan, kemudian di rumah semut. Kemudian latar waktu pagi hari dan awal musim kemarau. Nah, yang ketiga adalah latar suasana, yaitu sengsara. Di dalam ceritanya, latar sengsara itu belalang pingsan karena sakit, lapar dan hausnya. Kemudian ada alur. Alur cerita di sini adalah alur maju. Nah, kemudian di sini ada sudut pandang. Nah, sudut pandang yang digunakan dalam cerita ini adalah orang ketiga serba tahu. Kemudian terakhir ada amanat. Nah, amanat dalam cerita ini adalah janganlah menjadi pemalas karena hanya akan membawa kesulitan kepada diri kita sendiri. Jika ingin sukses, teruslah berusaha dan bekerja keras agar tidak menyesal di kemudian hari. Nah, Gimana? Setelah melihat tayangan video tadi, apakah bisa dipahami unsur intrinsiknya? Temanya apa? Tidak malas dalam bekerja. Tidak malas dalam bekerja. Kemudian tokohnya siapa aja? Raja Semut dan Belalang. Raja Semut memiliki watak seperti apa? Bijak. Kemudian Belalang? Latarnya? Suasananya? Waktunya? Tempatnya? Hutan. Kemudian sudut pandangnya, alurnya. Oke, berarti sudah bisa ya? Ada gambaran? Kalau sudah ada gambaran, Pak Ghazali di sini akan menayangkan video yang kedua, yaitu video cerita fiksi animasi dengan judul Timun Emas dan Buta Hijau. Penasaran? Oke. Timun Mas. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang perempuan tua bernama Mbok Selintir. Dia hidup sebatang kara, tidak punya keluarga. Setiap hari, dia mencari kayu bakar di hutan untuk dijual ke pasar. Uangnya hanya cukup untuk makan sehari-hari. Namun bagi Mbok Selintir, itu sudah lebih dari cukup karena dia hidup seorang diri. Mbok Selintir sering kelelahan karena umurnya yang sudah tua. Siang itu, Mbok Selintir melepas lelah di sebuah batu besar di tengah hutan sambil melamun. Dia menghayal seandainya dia punya seorang anak, tentulah pekerjaannya lebih ringan karena ada yang membantu. Tapi suami saja tidak punya. Bagaimana dia bisa punya anak? Andaikan aku punya anak. Saat Mbok Selintir asik melamun, tiba-tiba raksasa jelek dan bau muncul di Ini hadapan. tokonya udah keluar. Mbok Selintir ketakutan sampai-sampai dia tidak bisa berdiri. Tubuhnya bergetar. Dia berpikir jika ajalnya akan segera tiba. Raksasa berkata dengan suara menggelegar, Oi, perempuan tua, aku lapar sekali. Di mana anakmu? Biar aku makan sekarang. Timun Mas kembali ke rumah dan Mbok Selintir menyambutnya dengan tangisan bahagia. Mereka pun hidup bahagia berdua sebagai ibu dan anak yang saling mengasihi. Itu tadi adalah cerita fiksi tentang Timun Mas dan Buta Hijau. Setelah kamu melihat tayangan tadi, nanti kamu bersama
kelompoknya, mencari unsur intrinsik yang ada pada cerita timun emas dan buta hijau. Sekarang saya bacakan dulu kelompoknya. Kelompok 1, dia Novitasari. Kemudian kelompok 2-nya Rohman. Kelompok 3-nya Lista. Kemudian kelompok 4-nya Wafa Bastian. Kelompok 5-nya Nadia Anggun. Dan kelompok 6 Angel. Ya, saya ulangi. Kelompok 1 tunjuk jari. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Oke. Nanti kalian mengerjakan lembar LKPD. Ini pertanyaannya ada 6 terkait dengan unsur intrinsik. Ya. Kemudian kamu setelah berdiskusi sama teman kamu, kemudian nanti jawaban kamu disalin pada lembar LKPD yang kedua ini. Ya. Jadi nanti isinya di sini, kemudian kamu tulis nama kelompoknya. Misalkan kelompok 2, nama anggotanya misalkan Lista, kemudian Ayu, kemudian Zuhriatun, ya, dan seterusnya. Itu nanti kamu tulis nama-nama kelompoknya. Bisa dipahami? Bisa. Bisa dipahami? Bisa. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Oke, semangat. Semangat. Empat. Ya udah. Ya, sekali lagi Pak Ghazali beritahu, sampaikan ke kamu bahwa kamu disuruh untuk mencari unsur intrinsik yang ada pada cerita timun emas dan buta hijau. Silakan didiskusikan bersama teman kalian. Ya. Sekarang bisa dimulai. Ya, nggak apa-apa. Nanti diisi jawabannya di sini ya. Misalkan temanya apa. Ya, itu soalnya itu. Soalnya itu kan ada 6. Nanti misalkan 1 temanya apa, kamu salin di sini. Temanya apa. Ya. Kasih penjelasan. Iya. Di bawahnya apa? Nggak apa-apa. 5 menit lagi ya. Nanti kita undi sesuai dengan roda berputar ya. Sesuai dengan roda berputar.
nanti yang jatahnya misalkan kelompok 3, berarti kelompok 3 yang dapat undian. Undiannya apa? Undiannya maju presentasi hasil diskusi. Ya, tadi roda berputarnya sudah Pak Gozali pasang, nanti tinggal diputar. Nanti yang jatah berarti dapat hadiah. Jadi pahami? Hadiahnya. Siap-siap, nanti yang dapat siapa ya? Sudah siap? Perhatikan baik-baik. Nanti yang dapat berarti presentasi. Siapa ya? Siapa ya? Siapa ya? Selamat kelompok 1. Silakan kelompok 1 maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kami awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Halo. Apa kabar? Baik. Di sini kami mau berpresentasi ya, bukan untuk berekspektasi. Karena terlalu banyak berekspektasi akan membuat sakit hati. Oke, sebelum memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Diah Novitasari dari kelompok 1 dan di sebelah saya. Hai, saya Dinda Prasikasari. Hai, saya Ayah Gusti. Hai, nama saya Di sini kami akan mempresentasikan unsur intrinsik dari cerita Timun Mas dan Buta Ijo. Jadi, unsur intrinsik yang pertama adalah tema. Tema dari cerita tersebut adalah tabah dan kuat dalam menghadapi kejahatan. Ya, unsur intrinsik yang kedua adalah tokoh. Dalam cerita Timun Mas dan Buta Ijo, terdapat 3 tokoh. Tokoh yang pertama adalah Mbok Serintil yang memiliki sifat watak penyayang. Tokoh kedua, raksasa yang memiliki sifat jahat. Tokoh yang ketiga adalah Timun Mas yang memiliki sifat berani. Unsur intrinsik yang ketiga adalah alur. Alur dalam cerita tersebut adalah alur maju. Karena dalam cerita Timun Mas dan Buta Ijo, setiap kejadian terjadi dari awal hingga akhir. Latar waktu siang dan malam. Latar tempat hutan, ladang, rumah Mbok Serintil, gua dan gunung. Latar suasananya adalah sedih, tegang, dan bahagia. Suasana sedihnya terdapat pada awal cerita, di mana Mbok Serintil sedang melamun dan membayangkan apabila dia mempunyai anak. Suasana tegangnya berada pada adegan di mana Timun Mas dikejar Buta Ijo. Dan suasana bahagianya terletak pada akhir cerita. Sudut pandangnya adalah sudut pandang orang ketiga karena penulis menceritakan kisah seseorang. Amanat dalam cerita tersebut ada 3. Amanat yang pertama adalah dalam cerita ini kita bisa belajar bahwa setiap hal butuh perjuangan, kerja keras, kejujuran, dan kesabaran. Amanat yang kedua, jika memiliki janji harus ditepati. Karena janji adalah hutang dan suatu saat akan ditagih. Betul? Betul. Amanat yang ketiga adalah selalu berharap dan meminta sesuatu hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, cukup presentasi dari kami. Adakah yang mau bertanya? Mengapa cerita tersebut menggunakan alur maju dalam Oke. Karena pada cerita tersebut diceritakan dari awal hingga akhir. Jadi kejadiannya tuh diceritakannya dari kejadian yang awal sampai akhir. Dari itu, dari yang Mbok Serintilnya sedih dan menghayal untuk memiliki anak,
Kemudian buta hijau datang memberikan biji timun, kemudian Mbok Serintil menanamnya, dan adegan saat timun emasnya dikejar, dan sehingga pada akhirnya Mbok Serintil dan timun emas hidup bahagia. Adakah yang mau bertanya lagi? Gimana? Ada? Sudah cukup? Silakan ditutup. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 1. Apabila ada kata atau kalimat yang membuat sakit hati, maaf ya. Oke, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Kelompok 1 udah maju? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Kelompok 5? Semangat. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. 2 kali tepuk 3. Kurang konsentrasi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. 2 kali tepuk 3. Baik, terima kasih anak-anakku. Itulah pembelajaran pada pagi hari ini terkait dengan unsur intrinsik yang ada pada cerita timun emas dan buta hijau. Apakah pada pembelajaran kali ini kalian merasa semangat? Apakah media yang Pak Ghazali gunakan itu sudah sesuai dengan materi pembelajaran? Baik, anak-anakku, untuk pertemuan berikutnya kita masih di bab 4, masih mengulas karya fiksi. Kemudian masih nanti Pak Ghazali akan menayangkan sebuah video animasi juga. Tugas kalian nanti untuk pertemuan berikutnya adalah menceritakan kembali dari cerita yang telah dilihat dan diamati. Ya? Udah paham? Udah jelas? Sudah jelas? Oke. Sebelum saya akhiri, silakan ditutup dengan berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas memimpin berdoa. Duduk siap, gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan kalian bisa istirahat terlebih dahulu. Jadi, gerak. Ucapan terima kasih. Sama-sama.